Halaman 24, 8 baris dari bawah, baris yang ke-8. Halaman 24. Summa'lam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala summa a'lam ba'da hadha أنك محتاج إلى معرفة 3 فصول لا بد لك منها البتة وفيها المقصود أحدها الفرق بين خاطر الخير وخاطر الشر في الجملة وثاني الفرق بين خاطر شر ابتدائي أو شيطاني أو هوائي وبماذا يفرق بينهما فإن لكل واحد منها دفعا من نوع آخر والثالث الفرق بين خاطر خير ابتدائي أو إلهامي أو شيطاني أو هوائي لتتبع ما يكون من الله تعالى أو من الملهم وتجتنب ما يكون من الشيطان وكذلك الهوى على قول من يقول به. فأما الفصل الأول فقال علماؤنا رضي الله عنهم إذا أردت أن تعلم خاطر خير من خاطر شر وتفرق بينهما فزنه بأحد الموازين الأربعة يتبين لك حاله الأول أن تعرض الأمر الذي خطر ببالك على الشرع فإن وافق جنسه فهو خير وإن كان بالضد برخصة أو شبهة فهو شر فإن لم يستبن لك بهذا الميزان فعرضه على الاقتداء فإن كان بفعله اقتداء بالصالحين فهو خير وإن كان بالضد اتباعا للصالحين فهو شر فإن لم يستبن لك بهذا الميزان فعرضه على النفس والهوى فانظر وإن كان مما تنفر عنه النفس نفرة طبع لا نفرة خشية وترهيب فاعلم أنه خير. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Ya. Masih dalam kitab Minhajul Abidin, apa kata musannif radhiyallahu anhu? Summa alam. Kemudian ketahuilah ba'da hada, setelah pembahasan kita yang kemarin maksudnya. Kemarin pembahasan kita kan sudah kita bahas bahwasanya lintasan hati ada beberapa. Ada beberapa di antara lintasan hati. Ada dibagi. Ada yang tiba-tiba yang muncul begitu saja dari Allah langsung, itu pertama. Ada yang dari syaitan, ada yang dari mulhim, ada yang dari hawa nafsu. Ada persen-persennya tuh kemarin itu. Kalau yang dari Allah langsung tiba-tiba muncul dengan begitu saja, itu 50%. Kadang-kadang 50%, kadang-kadang melintas lintasan yang baik, 50%, kadang-kadang tidak baik untuk ujian bagi kita kan. Kalau yang dari mulhim 100% baik, yang dari mulhim 100% baik, tidak mungkin buruk. Kalau dari syaitan kemarin itu selalu buruk, kadang-kadang baik sebagai tipu daya, kadang-kadang baik sebagai tipu daya. Kalau dari hawa nafsu yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad itu 100% buruk. Hawa nafsu 100% buruk. Kalau hawa nafsu yang ngajak itu pasti 100% buruk, itu mu'tamad. Cuma katanya ba'du salaf, sebagian para ulama katanya enggak, hawa nafsu itu mirip kayak syaitan. Pada umumnya buruk, tapi kadang-kadang baik untuk tipu daya. Gitu katanya. Jadi kita nih yang bingung nih. Kita mau niat baik nih, kita mau selamat. Yang mana yang mau kita ikutin? Ya tentu yang kita ikutin yang dari Allah langsung sama yang dari mulhim, ya kan? Yang dari syaitan mau kita tinggalin, yang dari hawa nafsu mau kita tinggalin. Cuman kan kita nggak ngerti yang mana yang dari syaitan. Kadang-kadang kan kalau syaitan ada baiknya, tipu daya. Ini termasuk tipu daya apa bukan? Yang mana yang dari mulhim daripada malaikat, kita nggak ngerti tuh. Nah, maka katanya di sini summa alam. Maka setelah kita mengetahui itu, ketahuilah kata Imam Ghazali. Ba'da hada, setelah ini, annaka muhtaj, kita sekarang butuh ila ma'rifati, kepada ilmu ma'rifat salah satu usul, 3 fasal. Kita butuh setelah ini untuk mengetahui 3 bab lagi, kata Imam Ghazali. La buddalaka, yang mesti kita ketahui. Minha albattah, tidak ada jalan keluar kecuali kita mesti tahu ini. Wa fi hal maksud, dan itulah yang kita maksudkan, kata Imam Ghazali. Ya berapa kita tahu cuman bagian-bagiannya saja, tapi kita nggak tahu beda-bedainnya. Ya berapa? Kita kan tahu, ya cuma tahu teori doang. Terus kita mau prakteknya nggak ngerti nih. Ya, wa fi hal maksud. Maka kalau kelanjutan daripada ilmu itu, ini mesti tahu, kata Imam Ghazali. Apa itu katanya? Ahaduha, yang pertama, pasal pertama, bab pertama yang mesti kita ketahui adalah al-farqu baina khatiril khairi wa khatiril syarr fil jumlah. Yang pertama adalah bagaimana membedakan antara lintasan yang baik dan lintasan yang buruk secara umum. Itu pertama dulu. Ya kita mesti tahu dulu yang dikatakan lintasan baik itu yang mana, lintasan yang buruk itu yang mana. Ini kalau kita belum bisa bedain antara yang baik sama yang buruk, ya gimana kita mau bedain ini dari syaitan atau dari mana-mana gitu kan. Yang pertama secara umum kita mesti tahu dulu yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu kan, secara umum. Jumlah itu secara umum. Yang kedua wasani, baru yang kedua agak susah. Al-farqu baina khatri syarr ibtidai au syaitani au hawai. Yang kedua, setelah kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, tadi kan kalau yang buruk kadang-kadang bisa muncul yang ibtidai, yang dari Allah langsung. 50% tadi kan? 50% buruk sebagai ujian kepada kita. Jadi yang buruk tersebut kita mesti bisa bedain yang mana yang dari Allah
sebagai ujian, tidak itu, au syaitani atau yang dari syaitan, yang pada umumnya syaitan memang selalu ngajak yang buruk. Kita mesti bedain, ini buruknya yang dari Allah kah sebagai ujian, apakah buruknya dari syaitan, terus au hawai atau yang buruknya dari hawa nafsu. Tadi kan pendapat yang mu'tamad, hawa nafsu itu selalu ajakannya buruk. Nah ini buruk yang timbul di lintasan hati kita ini, yang mana ini? Ini yang dari Allah kah? Apa dari syaitan kah? Apakah yang dari hawa nafsu? Itu mesti kita punya ilmunya untuk membedakan tiga macam ini. Karena kan buruk itu dalam hati kita itu munculnya tiga macam apanya, ya. Nah, tiga macamnya. Wa bimada yufarqu bainahuma. Bagaimana cara kita bisa membedakannya? Fa inna likulli wahid, untuk apa kita bisa beda-bedain? Yang buruk ya kita tinggalin aja. Enggak, katanya fa inna likulli wahidin min hadaf'an min naw'in akhar. Untuk lintasan-lintasan yang buruk tersebut yang tiga macam tadi sumbernya yang berbeda-beda, itu cara penangkalnya beda-beda. Kalau syaitan begini cara nangkalnya, kalau dari hawa nafsu begini cara nangkalnya. Nggak bisa tuh obat penangkal yang kita buat syaitan kita pakai buat hawa nafsu, kalah, beda, nggak bisa, nggak bakal mempan. Kita pakai itu cara untuk menangkal syaitan di hawa nafsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal yang ngajak hawa nafsu, kagak pergi dia. Ya kan kita berlindungnya kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada syaitan. Ini yang ngajak bukan syaitan, syaitan udah kagak ada di sini. Yang ada hawa nafsu. Kagak pergi, ada terus itu lintasan hati. Yang buruk tadi, orang yang diusirnya syaitan, bukan syaitan. Yang ngajak ini hawa nafsu. Caranya gimana? Lain lagi caranya, gitu. Jadi untuk itu kita bisa mesti bedain yang mana nih lintasan buruk ini dari mana sumbernya, supaya kita bisa kasih penangkalnya, ya. Ya, fa inna likulli wahidin min hadaf'an min naw'in akhar. Karena setiap salah satu daripada sumber itu punya daf'an, punya cara penangkal min naw'in akhar, dengan bentuk yang berbeda-beda, ya. Dengan berbeda, ya. Satu yang lain berbeda. Wasalis, yang ketiga, bab yang ketiga yang mesti kita ketahui lagi kata Imam Ghazali adalah, tadi kan lintasan buruk. Ini yang ketiga, al-farqu baina khatir khair. Lintasan buruk sudah. Yang ini ada lintasan baik. Kita mesti punya ilmu untuk membedain antara lintasan baik. Lintasan baik tadi kan sumbernya dari mana? Yang langsung, ada langsung tanpa malaikat, tanpa syaitan, dari Allah langsung. Itu 50% tadi. Itu lintasan baik dari Allah langsung. Ibtidai, kita mesti bedain. Al-farqu baina khatir khairin ibtidai, yang dari Allah langsung, au ilhami, atau yang dari malaikat mulhim. Atau dari malaikat mulhim, malaikat yang ditugaskan sama Allah Ta'ala mengilhamkan kepada kita, itu melintaskan selalu 100% baik. Maka kita mesti bedain tadi, yang dari Allah langsung, apakah ini dari malaikat, ya, au syaitani, atau daripada syaitan. Syaitan kadang-kadang kan melintaskan kepada yang kita baik tapi tipu daya, itu kan. Au hawai, atau dari hawa nafsu. Kadang-kadang pendapat, ya, menurut pendapat nih kan, pendapat yang hawa nafsu apakah pernah mengajak kepada baik? Menurut sebagai ulama mengatakan iya, kayak syaitan, mirip sebagai tipu daya. Maka kita mesti bedain yang mana yang baik. Tipu daya baik tapi tipu daya jangan diikutin. Oh, dari syaitan jangan diikutin, gitu kan. Maka kita mesti bisa bedain antara 4 macam lintasan baik yang terbisikkan dalam hati kita. Kita mesti bisa bedain supaya kita ngikutin yang mana yang mesti kita ikutin, ya kan. Kita tabi'ah, supaya kamu bisa mengikuti kata Imam Ghazali, supaya kita bisa mengikuti mayakun minallah, yang dia sumbernya dari Allah, baik itu aw minal mulhim, atau dari malaikat yang mulhim. Silakan. Kalau kita sudah tentukan ternyata itu lintasannya sumbernya dari Allah atau dari malaikat, ikutin, gitu kan. Cuman ada tanda-tandanya, Ini lintasan ini dari mana, ada tanda-tandanya, berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Watajitani mayakun min syaitan. Kalau kita sudah tahu ini lintasan baik, tapi ini dari syaitan, tanda-tandanya begini, ya udah jangan diikutin walaupun dia baik. Itu halus sekali, ya. Imam Ghazali sampai ke situ pembahasannya. Wa kadzalikal hawa, begitu juga hawa nafsu ala qauli man yaqulu biha. Itu makanya kan ala qauli itu maksudnya begitu juga hawa nafsu. Hawa nafsu kan kadang-kadang ngajak baik ala qauli man yaqulu bih, menurut pendapat yang mengatakannya. Padahal yang mu'tamad enggak. Pendapat mu'tamad hawa nafsu enggak peduli dia. Dia selalu ngajak dan ajakannya selalu buruk. Nah, gitu aja. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita pasti untung.
ya kita pasti untung. Seluruh yang hawa nafsu, ajakan hawa nafsu itu selalu kita lawan, itu selalu kita tidak akan rugi. Cuman kita mesti bedain yang mana itu dari hawa nafsu, gitu kan? Nah, itu dia. Itu dia 3 fase. 3 fase yang mesti kita punya ilmunya lagi supaya ilmu kita bermanfaat, kata Imam Ghazali. Ya, fa'amal faslul awal. Sedangkan yang fase yang pertama, satu aja kita bahas yang dari fase pertama ya. Katanya fase pertama apa itu tadi? Untuk membedakan secara jumlah, secara umum yang mana yang baik, yang mana buruk dulu kita bedain supaya kita tidak salah jalan. Katanya, fa'amal faslul awal. Yang pertama, faqala ulama'una radhiyallahu anhum. Berkata ulama kita radhiyallahu anhum, idza aradta, kalau kamu mau an ta'lama, untuk bisa mengetahui khatiral khairi min khatiris syarr, yang mana sih lintasan yang baik sama yang buruk itu dulu. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk kita mesti tahu dulu supaya nanti kita pecah-pecahin lagi. Katanya kalau kamu mau mengetahui bagaimana membedakan antara yang baik sama yang buruk, wa tufarriq bainahuma, untuk kita bisa bedakan yang mana ini yang baik, yang mana yang buruk. Bagaimana caranya? Katanya fazinhu. Maka caranya yang pertama adalah fazinhu, maka kita timbang. Ini lintasan-lintasan yang timbul di hati kita timbang. Fazinhu, kita timbang bi ahadil mawazin al-arba'ah, dengan salah satu dari 4 timbangan. Kita timbang. Ini baik atau buruk, baik atau buruk kita timbang. Gitu kan? Ada 4 timbangannya. Ukuran menimbangnya. Ya tabayyan laka haluh, akan jelas bagimu. Kalau kita sudah timbang ini akan jelas bagi kita yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ini kadang-kadang kita nggak tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang sekarang mah yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Udah sampai ke situ, berani lagi itu udah salah, udah buruk, dia sangka baik, berani lagi, lebih berani sama yang baik, yang benar ya, yang benar nih, malu-malu yang benar. Ini yang salah, udah tahu salah, berani gitu, pede. Jadi zaman sekarang itu dah, zaman sekarang. Kalau dulu kan yang salah malu, yang benar berani. Ini zaman sekarang yang benar malu, yang salah berani. Ini zaman sekarang. Ini jadi kita bagaimana cara tolak ukurnya zaman sekarang itu dia. Mesti kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, mesti tahu dulu. Dengan cara ini satu pertama. Fazinhu katanya. Fazinhu bi ahadil mawazin arba'ah. Maka kita timbang dengan timbangan 4, salah satu daripada 4. Ya tabayyan laka haluh. Kalau kita sudah timbang akan jelas nanti yang mana yang baik, yang buruk. Al-awwal, pertama, ini paling jelas sekali ya. An tu'ridha al-amra alladhi khatara bi balika. Untuk kita paparkan. Ini terlintas di hati kita, keluarkan itu, kita paparkan. Kita dalam pikirkan gitu maksudnya. Ya, kita pikirkan, kita taruh di depan kita gitu. Kita pikirkan alladhi khatara bi balika, yang tadi dalam hati, kita keluarkan, kita paparkan, gitu kan? Kita timbang, taruh di depan kita. Bagaimana cara nimbangnya? Setelah kita paparkan, kita timbang ala syar'i. Timbangan pertama adalah timbangan syariat. Nah, itu yang paling kuat. Udah. Kalau kita cuma mesti ada ilmu syariatnya, ya kan? Ada ilmu syariatnya. Fikih itu ilmunya, ada ilmu fikihnya. Kita punya ilmu fikih, atau kalau kita nggak punya ilmu fikih, tanya sama yang tahu fikih. Nah, ini yang terlintas di hati saya ini menurut syariat baik atau buruk. Nah, itu pertama, itu yang paling bagus. Itulah ini yang paling kuat. Ya, timbangan pertama adalah timbangan syariat, tapi mesti ada modal tinggi. Jangan syariat tapi syariatnya dia, pikirannya dia, gitu nggak bisa. Syariat yang mesti syariat. Apa kata ulama, gitu kan? Apa kata ulama? Nggak bisa kalau syariat itu nggak bisa. Menurut Anda yang baik adalah ini, menurut Anda bisa. Itu kalau syariat itu berarti apa kata ulama. Ulama yang pasti berkata sesuai dengan Al-Quran sama hadis. Ya, sesuai dengan Al-Quran. Maka ala syar'i itu yang pertama. Fa'in wafaqa jinsahu, kalau sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat, ya kan? Baiknya itu sesuai dengan syariat. Fahuwa khairun, maka pastilah itu benar. Ya, itu baik, itulah baik. Pastilah lintasan tersebut adalah baik. Wa in kana bididdi, kalau ternyata berlawanan sama syariat. Bididdi itu berlawanan. Bi rukhsah atau syubhat, mau itu berlawanannya dengan rukhsah atau syubhat, apalagi yang haram. Ini di syariat ini hukumnya syubhat gitu kan. Jangan kan yang haram jelas lah. Ini di syariat ini syubhat. Syubhat nggak jelas ya. Atau rukhsah atau keringanan.
Sebenarnya nggak boleh, cuman keringanan gitu ya. Itu doang, padahal belum yang sudah haram atau tidak boleh, bahwa syar. Itu pun sudah tergolongkan lintasan tersebut adalah buruk. Gitu. Buruk. Langsung tuh berarti kan. Ini baiknya boleh sih, nggak tahajud boleh, nggak tahajud boleh. Kata, udah deh malam ini nggak tahajud boleh nggak ya? Ya boleh, tapi kan rukhsah oleh syariat. Nah itu dia nggak baik, nggak baik. Ya siapa? Kalau yang ngerti ilmunya wajib nggak tahajud? Nggak wajib, nggak wajib. Terlintas di hati ya nggak usah tahajud di malam ini. Boleh nggak? Ya boleh. Cuman nggak baik itu, karena bolehnya oleh syariat itu rukhsah, bukan bukan boleh yang baik gitu. Ya, jadi itu adalah timbangan. Jadi apapun yang kita timbang dengan syariat, kalau dia baik menurut syariat adalah baik. Kalau dia tidak baik, walaupun tidak baiknya bukan dari sisi haram, tidak baik dari sisi rukhsah atau syubhat, itu sudah digolongkan tidak baik. Maka mesti dilawan. Itu yang pertama. Fa'il lam yastabin yang kedua akan kita bahas insyaallah di akan datang. Timbangan yang kedua bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad وشر لذي شر